kecil, berjumpa lagi bersama aku Sultan dan pemusiknya Bio. Yuk sobat kecil, minggu ini kita beribadah lagi dan tema minggu ini adalah belajar percaya. Sebelum kita beribadah, kita berdoa syukur dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami kesehatan. Hari ini kami akan melaksanakan ibadah. Berkati kami dari ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita nyanyi yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita nyanyi lagi yuk. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, percaya sebab anugerah. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya menyucikan. Hanya oleh karena iman jiwaku diselamatkan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, percaya sebab anugerah. Silakan Kania. Salam sahabat kecil yang dikasih oleh Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini? Kalau sudah, boleh dibuka Alkitabnya dari Yohanes 11 ayat yang ke-15. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab tetap terbuka, kita datang pada Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Kami rindu untuk disapa firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah kami masing-masing. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Yohanes 11 ayat yang ke-15, firman Tuhan demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya
Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi ini adalah belajar percaya. Adik-adik sahabat kecil yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kalian berdoa untuk sesuatu? Misalnya adik-adik doa minta HP yang baru, doa minta pada Tuhan untuk sepeda yang baru, atau mungkin doa kepada Tuhan minta untuk main PS yang baru. Nah, adakah di antara kalian adik-adik yang doa-doa permintaan kalian pada Tuhan belum dijawab oleh Tuhan sampai sekarang ini? Nah, adik-adik, kalau seperti itu, apa yang kalian pikirkan? Nah, kok doa-doa aku, mungkin ada adik-adik yang merasa kecewa. Kok doa-doa aku belum dijawab oleh Tuhan sampai saat ini? Atau mungkin kalian merasa bahwa Tuhan tidak peduli terhadap kalian, tidak mendengar doa-doa kalian sampai saat ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat tentang hal ini. Adik-adik, mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memiliki sahabat yang dikasihinya. Sahabat yang dikasihinya namanya Lazarus. Siapa? Ya, Lazarus. Lazarus mempunyai 2 orang anak, yaitu Maria dan Marta. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Lazarus, suatu ketika Lazarus sakit. Sakitnya itu amat parah adik-adik. Sehingga kedua anaknya, Maria dan Marta, memberi kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit parah. Oleh sebab itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus mendapat kabar itu, Tuhan Yesus berkata adik-adik, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke tempat Lazarus, yaitu Betania, di mana Lazarus tinggal saat itu, untuk menolong Lazarus. Mengapa demikian adik-adik? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-murid mengira adik-adik bahwa Lazarus itu tertidur seperti biasa. Padahal adik-adik, maksud Tuhan Yesus itu adalah Lazarus sudah mati. Tapi mengapa Tuhan Yesus membiarkan Lazarus mati? Mengapa Tuhan Yesus tidak buru-buru datang ke Betania, kemana tempat Lazarus tinggal? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita juga mengira bahwa Tuhan Yesus itu terlambat untuk menolong kita, untuk menjawab doa-doa kita. Tapi sebenarnya adik-adik, sebelum Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan dilakukannya dan tahu yang terbaik untuk kita semua, Tuhan Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya adik-adik. Katanya, Lazarus sudah mati. Dan dalam bacaan kita pada hari ini adalah dikatakan di sana, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Karena demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus ingin kita terus belajar percaya kepadanya. Tentunya kepada Tuhan Yesus. Dan belajar untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Saat doa-doa atau permintaan kita dijawab oleh Tuhan,
itu adalah suatu yang menyenangkan untuk kita. Akan tetapi saat doa-doa atau permintaan-permintaan kita belum Tuhan Yesus jawab sampai saat ini, teruslah kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang terpenting adalah kita terus mengenal dan semakin mengenal akan Tuhan Yesus. Dan kita terus boleh belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Engkau taburkan pada pagi ini, sehingga boleh mengajarkan kepada kami untuk terus boleh mengenal Engkau dan boleh percaya akan Engkau. Dan boleh belajar percaya terus kepadamu. Bapa dalam surga, saat ini kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kecil dimanapun mereka berada. Mungkin ada saat ini ada dalam keadaan sakit, kiranya Engkau boleh jamah, Engkau boleh tilik mereka satu persatu sehingga boleh memperoleh kesembuhan. Apa yang mereka minum, apa yang mereka makan, obat-obatan kiranya menjadi sarana kesembuhan yang total untuknya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk sahabat-sahabat kecil yang saat ini menghadapi PAT, penilaian akhir penilaian akhir tahun. Kiranya Engkau boleh diberikan kemampuan, kecerdasan, daya ingat yang kuat sehingga boleh menjawab semua pertanyaan yang diberikan sekolah dengan baik dan benar. Berikan kesehatan kepada mereka semua. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka boleh tercapai dan boleh menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua mereka, terlebih kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami bawa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama itu juga kami ingin doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berikanlah pada kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kania. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Terima kasih sahabat kecil sudah beribadah dengan kita. Jangan lupa terapkan 5M-nya ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Dadah sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.